Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Syarah Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sempat membahas di antara dua kejadian hari kiamat. Di antaranya tentang dekatnya matahari dengan manusia. Kemudian yang kedua tentang adanya al-mizan, adanya timbangan pada hari kiamat kelak. Ada yang ditimbang amal perbuatannya, kemudian catatan amal serta badan orang tersebut. Sekarang kita akan masuk pada poin yang ketiga, yaitu tentang dipaparkannya atau diberikannya catatan amal perbuatan manusia kepada setiap pelakunya pada hari kiamat kelak. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, wa mimma dzakarahu asy-syaikhu min hawadisi hadzal yaumil 'azim qauluhu wa tunsharud dawawinu wa hiya sahaiful a'mal. Di antara yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang kejadian-kejadian pada hari yang sangat dahsyat itu adalah dipaparkannya ad-dawawin. Dawawin artinya sahaiful a'mal, catatan-catatan amal perbuatan manusia. Ai as-sahaiful lati kutibat fiha a'malul ibad. Catatan-catatan amal yang ditulis di dalamnya perbuatan-perbuatan para hamba. Allati amiluha fid dunya, yang mereka mengamalkannya, mengerjakannya di dunia ini. Wa katabatha alaihim al-hafadhatu, yang ditulis oleh malaikat yang dinamakan al-hafadhah, sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Infitar yang kita baca tadi dalam surat dalam salat maghrib tadi. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya inna 'alaikum lahafizin, sesungguhnya ada pada diri kalian itu atau ada malaikat-malaikat yang mengawasi kalian, yang menjaga kalian. Kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia, katibin yang menulis amal perbuatan kalian. Dan disebutkan dalam surah Al-Kahfi, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah dengan malaikat-malaikatnya itu tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar kecuali semuanya dicatat, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat yang tugasnya mencatat semua amal perbuatan manusia. Li'annaha tutwa 'indal mauti. Catatan amal perbuatan manusia ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu telah meninggal dunia. Setelah manusia meninggal dunia, catatan amal perbuatan mereka ditutup. Karena tidak ada lagi amal yang perlu dicatat. Semuanya telah terputus. Wa tunsyar ay tuftahu 'indal hisab. Pada hari kiamat kelak akan dibuka kembali catatan amal perbuatan tersebut. Liyaqifa kullu insanin ala sahifatihi
faya'lama ma fiha. Dibukakan, dipaparkan agar setiap orang mengetahui dengan sendirinya perbuatan-perbuatan yang ditulis dalam catatan amal perbuatan tersebut. Fa'akhidun kitabahu biyaminihi. Sebagian orang ada yang mengambil catatan amal perbuatan tersebut dengan tangan kanannya. Wa akhidun kitabahu bishimalihi. Sebagian lagi ada yang mengambilnya dengan tangan kirinya atau min wara'i dhahri, atau lewat belakang punggungnya. Hadza fihi bayanu kaifiyati akhdhin nas li suhufihim. Di dalam ucapan Syekh Islam Taimiyah ini terdapat penjelasan tentang bagaimana manusia itu mengambil catatan amal perbuatan mereka pada hari kiamat. Kama jaa dzalika fil Qur'an. Dan semua itu tercantum dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Karena Syekh Islam Taimiyah ketika menjelaskan tentang hal-hal ghaib ini tidak berdasarkan kepada akal, tidak berdasarkan hanya perasaan, tapi berdasarkan Al-Quran, dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga bisa dilihat dalilnya dalam surat Al-Insyiqaq. Afa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang mengambil catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan penghisaban yang sangat mudah. Dan juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Haqqah, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ya, adapun orang yang mengambil kitabnya atau catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, maka dia disebutkan mendapatkan kenikmatan dan bahkan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kama jaa dzalika fil Qur'anil Karim wa huwa ala naw'ain. Dikatakan oleh Syekh Fauzan di sini bahwasanya manusia dalam mengambil kitabnya itu atau catatan amal perbuatan itu ada dua macam. Ada yang mengambilnya akhirun kitabahu biyamini wa huwal mu'min. Ada yang mengambil catatan amal perbuatan tersebut dengan tangan kanannya, dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Wa huwa al-mu'min. Artinya orang mukmin nanti mengambil kitab amal perbuatannya, catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya. Wa akhirun kitabahu bisimalihi aw min wara'i dhahrihi wa huwal kafir. Tapi ada sebagian yang lain dari manusia ini mengambil catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya lewat belakang punggungnya. Bi antul wa yaduhul yusra min wara'i dhahrihi wa yu'ta kitabuhu biha. Ini sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya mereka mengambil kitab tersebut dengan tangan kiri tapi lewat belakang punggung mereka. Yaitu seperti begini. Tangan kirinya taruh di belakang punggung, kemudian dia menerima lewat belakangnya tersebut. Ini sebagai bentuk al-jam'. Ya, nanti ada di dalam Al-Quran itu, terutama dalam surah Al-Haqqah, bahwasanya manusia mengambil fa'amma man utiya kitabahu bisimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dalam surah Al-Haqqah bahwasanya ada orang yang mengambil catatan amal perbuatannya lewat atau dengan tangan kirinya. Di dalam surat Al-Insyiqaq min wara'i dhahri, mengambil catatan amal perbuatan tersebut lewat belakang punggungnya. Bagaimana cara menggabungkan dua ayat tersebut? Dikatakan seperti yang kita bacakan tadi. Dengan tangan kiri tapi lewat belakang punggungnya. Karena tangan kanannya nanti dijelaskan di sini itu dibelenggu. Ya, tidak bisa mengambil catatan amal perbuatan tersebut. Kama ja'atil ayat, sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Qur'an. Bihada wa hada wala munafa bainahuma. Dikatakan di sini tidak ada pertentangan antara ayat yang mengatakan orang tersebut mengambil dengan tangan kirinya dan dengan di belakang punggungnya. Semuanya itu bisa dijamakkan karena Al-Quran tidak mungkin
ada yang bertentangan di dalamnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, maka sungguh mereka akan mendapatkan perselisihan atau pertentangan yang banyak dalam Al-Qur'an. Tapi sebaliknya, karena Al-Qur'an dari Allah, maka tidak akan mungkin ada pertentangan. Di anal kafir tughalla yumnahu ila unuqihi wa tuj'al yusrahu wara'a dhahrihi fayakhudh biha kitabahu. Dijelaskan kembali bahwasanya orang kafir karena dibelenggu tangan kanannya sampai ke lehernya dan tangan kirinya itu dijadikan oleh Allah di belakangnya sambil mengambil catatan amal perbuatan tersebut. Ini yang berkaitan dengan cara manusia mengambil catatan amal perbuatan mereka pada hari kiamat. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Tsumma istadalla Syekhu biqaulihi ta'ala wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi." Dalam sebuah ayat Allah berfirman, yaitu dalam surah Al-Isra, setiap manusia kami tetapkan amal perbuatannya. Wa ta'iruhu ma tara'a anhu min amalihi min khairin wa syarrin. Artinya telah ditetapkan oleh Allah, ada orang yang mengamalkan kebaikan, ada yang mengamalkan kejelekan. Tapi bukan berarti Allah menyuruh ke tempat kejelekan, tidak. Justru Allah melarang dari kejelekan. Allah memerintahkan kepada yang baik. Tapi sebagai manusia, ada yang mengikuti hawa nafsunya, ada yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahun najdain. Allah telah menjelaskan jalan yang baik maupun jalan yang lurus. Meskipun kalau orang itu mengamalkan amal yang jelek, itu semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fi unuqi ayyalzam bihi wa yujaza bihi la mahida lahu anhu. Manusia tidak akan mungkin bisa terluput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa lazimun lahu luzumal qiladati fil unuq. Yang mana takdir Allah ini diibaratkan seperti kalung yang selalu melekat di leher pemiliknya. Tidak mungkin bisa terlepaskan. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Nanti pada hari kiamat kelak Allah akan memaparkan kepadanya kitabnya dalam keadaan terbuka. Ya, diberikan atau dipaparkan, diperlihatkan catatan amal perbuatan tersebut dalam keadaan terbuka. Aina jama'lahu amalahu kullahu fi kitabin yu'tahu yaumal qiyamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan mengumpulkan amal perbuatan tersebut dalam satu kitab yang diberikan kepadanya pada hari kiamat kelak. Imma biyamini, ada yang diberikan kitabnya lewat tangan kanannya. In kana sa'idan, jika orang itu termasuk orang yang berbahagia. Au bisimalihi, ada yang diberikan kitabnya dengan tangan kirinya. In kana syaqiyan, jika orang tersebut adalah orang-orang yang celaka. Mansyura maftuhan yaqra'uhu huwa wa ghairuhu, catatan amal tersebut dibuka oleh Allah sehingga bisa pelakunya melihat sendiri dan juga disaksikan oleh orang-orang yang lain. Sebagaimana kita sebutkan dahulu, di antara hikmah Allah memaparkan atau adanya catatan amal perbuatan ini adalah untuk menunjukkan bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kezaliman sama sekali di akhirat kelak. Semuanya akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Insyarran fasyarran. Apabila perbuatan di dunia jelek, pasti balasannya juga jelek. Dan sebaliknya. Wa inna maqala subhana yalqahu mansura ta'jilan lil busratil bil hasana wa tawbiqi ala sayyiati. Apa hikmah dibalik Allah membuka semua catatan amal perbuatan manusia pada hari itu untuk mempercepat kegembiraan atau untuk memberikan kabar gembira kepada orang yang berbuat kebaikan dan juga memberikan kabar buruk kepada yang berbuat kejelekan pada hari kiamat kelak. Karena adalah hari di mana manusia akan diberikan balasannya. Di antara balasannya dibukakannya apa? Catatan amal perbuat.
Kalau kita misalnya dulu waktu di sekolah, ya kalau guru itu memaparkan nilai-nilai kita, walaupun ya itu tidak sebanding dengan di akhirat, tapi ada rasa apa? Kesedihan. Apalagi kalau orang lain apa? Melihatnya. Ini adalah azab Allah pada hari kiamat kelak yang tidak akan mungkin terlewati oleh siapapun juga bagi yang beramal kejelekan. Kemudian Allah mengatakan, Iqra kitabak, bacalah catatan amal perbuatanmu. Aina qul lahu dzalik qabla an yaqra'a dzalikal kitab. Man kana qari'an wa man lam yakun qari'an. Allah mengatakan kepada mereka, bacalah kitab kalian sendiri. Diperintahkan oleh Allah untuk membaca kitab mereka sendiri sebelum mereka membacanya. Ini sebagai bentuk perintah Allah yang juga terdapat sedikit ancaman. Ya, baca kitabmu. Engkau lah yang akan menjadi saksi atas semua perbuatanmu tersebut. Kemudian kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah bagi dirimu sebagai penghisab atau yang menghitung semua perbuatanmu tersebut. Ai hasiban, sebagai orang yang menghitung amal perbuatannya sendiri. Wa hadza a'dhamul adl. Ini semulia-mulianya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi saksi sendiri atas dirinya sendiri. Wa hadza a'dhamul adl haitsu ja'alahu hasiba nafsihi liyara jami'a amalihi la yunkir minhu syai'an. Dan orang yang bacanya tersebut tidak bisa mengingkari apa yang tercatat dalam kitab tersebut. Karena semuanya nyata. Pernah dikerjakannya di dunia. Meskipun misalnya kalau ada yang tanya mungkin orang itu lupa dan sebagainya. Tidak ada. Ya, semuanya pasti akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikiaskan dengan di dunia ini. Ya, mungkin seorang mengamalkan satu perbuatan di dunia. Berapa waktu kemudian lupa. Tapi di akhirat tidak ada yang lupa. Semuanya pasti akan mengakui semua amal perbuatannya. Wa syahidu minal ayatil karimah anna fiha isbati i'ta'i kulli insanin sahifata amalihi yaumal qiyamati. Inti daripada ayat surat Al-Isra tadi adalah penetapan bahwasanya manusia pada hari kiamat akan diberi setiap mereka catatan amal perbuatannya. Yaqra'uha bi nafsihi. Dia akan membacakannya untuk dirinya sendiri. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada orang yang enggak bisa membaca di dunia ini. Ya, sekali lagi Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, sebagaimana dalam kisah Dajjal, ya, ada tanda di antara tanda Dajjal ada tulisan kafa dan ra. Ada yang mengatakan terputus, ada yang mengatakan langsung disambung kafir. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'uhu kullu mu'min. Semua orang beriman akan membacanya. Baik dia itu buta huruf atau bukan buta huruf, pasti bisa membacanya. Allahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang keempat, di antara kejadian hari kiamat yang telah disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah adalah summa dzakara Syekh rahimallah al-hisab. Kemudian Syekh Islam menjelaskan tentang adanya al-hisab, yaitu hari penghisaban. Faqal wa yuhasibullahu al-khalaiqa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisab, memperhitungkan perbuatan para hambanya. Al-hisab huwa ta'rifullah azza wa jalla al-khalaiq bimaqadir jazaa' al-a'malihim. Apa arti hisab? Arti hisab adalah Allah memberitahukan kepada semua manusia, semua makhluk akan balasan-balasan yang akan mereka terima. Kalau tadi catatan amal itu hanya disebutkan apa? Inilah perbuatan kalian. Nah, hari penghisaban itu hari untuk Allah memberitahukan kepada mereka inilah balasan yang akan kalian terima. Wa tadhkiruhu iyyahum ma qad nasau min dzalik. Dan juga mengingatkan mereka akan perbuatan mereka yang telah mereka lupakan. Setiap mereka lupa dengan perbuatan yang mereka lakukan, Allah akan
mengingatkannya. Dan Allah akan menjelaskan inilah balasan yang kalian berhak untuk menerimanya. Au bi ibaratin ukhra, atau dengan kata lain, hisab adalah tauqifullahi ibadahu qabla insiraf minal mahsyar ala a'malihim khairan kanat aw syarran. Ada lagi yang mengatakan hisab artinya Allah menunjukkan kepada para hambanya sebelum berpaling, sebelum mereka pergi meninggalkan al-mahsyar, yaitu tempat mereka berkumpul di padang mahsyar, Allah menunjukkan kepada mereka setiap perbuatan mereka, yang baik maupun yang jelek. Summa dzakara Syekh rahimahullah an al-hisab ala naw'ain. Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya al-hisab itu ada dua. An-naw'ul awwal hisabul mu'min. Ya, Allah di situ membagi ada dua hisab, yaitu hisab bagi orang mukmin dan hisab bagi orang kafir. Qala fihi, adapun orang mukmin, wa yakhlu bi 'abdihi al-mu'min fayuqarriruhu bi dhunubihi kama wusifa dzalika bil kitabi was sunnah. Adapun orang mukmin, bagaimana cara Allah menghisab mereka? Yakhlu bi 'abdihi al-mu'min. Allah bersendiri dengan orang mukmin dalam menghisab. Fayuqarriruhu, kemudian Allah jadikan orang mukmin tersebut mengakui semua dosa-dosa yang dilakukannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Insyiqaq ayat 8-9, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanan mereka, maka dia akan yuhasab, dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masura, dan dia akan menemui keluarganya dalam keadaan berselisih, dalam keadaan berbahagia. Ini adalah hisab bagi orang yang mukmin. Dihisab dengan hisab yang sangat mudah sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wa fi sahihaini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mendengar Rasul bersabda, innallaha yudnil mu'mina fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturahu minan nasi. Sesungguhnya Allah akan mendekatkan orang mukmin kepada dirinya, dan Allah pun menutupi dirinya, menutupi orang mukmin tersebut minan nas, dari manusia. Wa yuqarriruhu bidunubihi, dan Allah pun menjadikan orang mukmin tersebut mengakui segala bentuk dosa dan maksiat yang dilakukannya. Wa yaqulu lahu, Allah berfirman kepada orang tersebut, ata'rifu dzanba kada, apakah engkau masih ingat perbuatan dosamu ini? Ata'rifu dzanba kada, apakah engkau mengetahui dosa yang kau lakukan seperti ini? Ata'rifu dzanba kada, sampai 3 kali. Hatta idza qarrarahu bidunubihi wa ra'a fi nafsihi an qad halaka qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Sehingga ketika orang mukmin tersebut mengakui segala dosa dan maksiat yang dia lakukannya, dan dia mengetahui dia tidak akan bisa selamat dari hari pembalasan ini, Allah pun mengatakan, inni qad satartuha, aku telah menutupinya bagimu, aku telah mengampuni semua dosa yang kau lakukan ini, sebagaimana aku telah menutupi dosa-dosamu pada waktu engkau masih di dunia. Summa yu'ta kitaba hasanatihi, kemudian orang tersebut diberikan kitab catatan amal kebaikannya lewat sebelah atau dengan tangan kanannya. Ini adalah hisab bagi seorang mukmin, dan kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala yuhasibana hisaban yasira. Semoga Allah taala menghisab diri kita dengan penghisaban yang mudah, dan semoga Allah taala yastur auratana fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menutup aib atau dosa-dosa kita baik di dunia maupun di akhirat. Dari sini juga tidak selayaknya seorang muslim yang ketika ditutup auratnya, ditutup dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian
dia membukanya kembali di tengah-tengah manusia. Oleh karena itulah Nabi SAW mengancam orang-orang yang berbangga dengan perbuatan maksiatnya, padahal Allah telah menutupinya. Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Setiap umatku pasti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Illal mujahirun, kecuali orang yang berbangga dengan kemaksiatannya. Dia ceritakan perbuatan dosanya kepada manusia. Untuk apa berbangga-banggaan? Padahal telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara adab atau di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya adalah menutupi aurat saudaranya tersebut. Ya, kalau ada saudara kita salah, berbuat dosa, semampu mungkin untuk kita tutupi, tapi tidak meniadakan akan adanya an-nasihah. Kita nasihati, tapi jangan kita sebarkan di tengah-tengah manusia yang banyak. Cukup antara kita dengan dia. Kita nasihati, kemudian kita tutupi auratnya. Kalau dia melakukan lagi, terus kita lakukan seperti itu. Kecuali kalau sampai ada orang lain yang terpengaruh dan sebagainya, mungkin kita bisa mentahdirnya, mengingatkannya. Tapi awal mula harus kita nasihat dengan baik dan kita tutupi aurat saudara kita. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Man satara an akhihi satallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka pasti dia akan ditutupi auratnya di dunia maupun di akhirat. Dan diri kita juga tidak mau dilakukan seperti itu. Ya, nggak mau kalau aurat kita dibeberkan di tengah manusia, di tengah saudara-saudara kita atau di tengah teman kita. Bahkan kita sendiri menginginkan Allah menutupi aurat kita. Kita diajarkan oleh Nabi SAW dalam zikir pagi dan petang ada kalimat apa? Wastur aurati. Dan tutupilah ya Allah aurat-auratku. Setiap manusia pasti punya dosa dan maksiat, punya kesalahan. Kalau dia tidak ingin kesalahannya disebarkan di tengah manusia, maka janganlah dia menyebarkan aib saudaranya di tengah di tengah khalayak yang ramai. Karena juga ada sebagian orang yang salah paham. Ya, dia ingin niatnya itu baik, niatnya baik untuk menasihati, tapi kadang-kadang salah tempatnya. Di depan manusia yang banyak dia menasihati dengan terang-terangan. Padahal aib atau khilafnya itu bukan di tengah-tengah orang banyak. Ya, dia bermaksiat sendirian misalnya di rumahnya tanpa ada yang mengetahuinya. Kemudian dinasihati di tengah saudara-saudaranya. Ini bukan termasuk fikih atau adab dalam menasihati. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Ta'ammadni binushika fi infiradi wa jannibni an-nasiha bainal jama'ati fa inna nusha bainal jama'ati nau'un min at-tawbikh la arda istima'ahu." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, berikanlah nasihat kepadaku dikala aku dalam keadaan sendirian. Ta'ammadni binushika fi infiradi. Nasihatilah diriku dalam keadaan sendirian, empat mata. Wa jannibni an-nasihata bainan nasi. Dan tolong jangan nasihati aku di kalangan atau di tengah orang banyak. Fa inna nusha bainan nasi nau'un min at-tawbikh. Karena menasihati seseorang di tengah orang banyak itu tidaklah berbeda dengan mencelahnya atau mencaci makinya. Fala arda istima'ahu. Kalau engkau berbuat seperti itu, maka aku tidak mau mendengarkannya. Artinya seorang yang mau menasihati saudaranya hendaknya dengan empat mata. Ya, kecuali nanti ada kaidah-kaidah yang lain. Kalau misalnya dia terang-terangan berbuat maksiat, berbuat bid'ah dan sebagainya, boleh kita mentahdirnya tengah orang banyak. Tapi secara asal orang muslim atau saudara kita muslim kalau berbuat salah jangan disebarkan aibnya. Ya, kalau kita melakukan seperti itu, mungkin Allah akan balas kita lebih dari yang kita lakukan. Dan sekali lagi, Allah akan balas sesuai dengan perbuatan para hambanya. Kalau hambanya itu menutup aurat saudaranya, insya Allah dia akan ditutupi auratnya di dunia dan diampuni dosanya di akhirat kelak. Wa ma'na yuqarriruhu bi dhunubihi yaj'alahu yuqiru ayatarifu biha. Di dalam hadis itu ada kata-kata yuqarriruhu. Apa arti yuqarriruhu? Yaitu Allah membuat orang mukmin tersebut mengakui segala bentuk dosa dan maksiat yang dilakukannya. Kama fi hadzal hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Atarifu dan bakada.
Allah mengatakan, apakah engkau mengakui akan adanya dosa yang kau lakukan ini? Atarifu dan bakada. Wa minal mu'minin man yadkhulul jannata bighairi hisab. Di antara orang beriman nanti pada hari kiamat itu ada orang-orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, nanti ada di antara umat ini 70.000 orang yang masuk surga bighairi hisab, tanpa ada hisab. Ya, para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Siapa yang dikatakan masuk surga tanpa hisab itu? Yaitu humul ladzina la yatatayyarun atau la yasarqun wa humul la yasarqun, yaitu orang-orang yang tidak diminta untuk diruqyah. Ya, misalnya dia sakit, tidak mengatakan, tolong saudaraku, ruqyalah aku. Artinya bacakanlah Al-Qur'an untukku untuk menyakiti penyakitku. Ini tidak diperbolehkan. Ya, kalau kita mau mengobati, obati diri kita sendiri dengan baca Al-Qur'an. Ya, jangan menyuruh orang lain. Namanya yasarqun. Ini termasuk orang-orang yang tidak masuk surga bighairi hisab. Artinya pasti akan dia dihisab pada hari kiamat. Bukan berarti dia kafir atau keluar dari Islam, bukan. Artinya seorang yang masuk surga tanpa hisab ini suatu keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya, di antara syaratnya orang itu tidak boleh minta ruqyah, la yasarqun, wala yaqtaun, tidak minta untuk dikai. Kai itu artinya di apa namanya? Dalam bahasa Indonesianya? Ya, dicos dengan besi panas. Enggak tahu apa istilahnya dalam bahasa Indonesia. Bukan tato. Jadi ada penyakit misalnya, kemudian diberikan besi panas atau ditempelkan besi panas di badannya. Ini artinya layak tahun. Kemudian yang ketiga, syarat orang tersebut masuk surga tanpa hisab adalah la yatatayyarun. Tatayyur itu menganggap sial akan sesuatu. Ini kebiasaan orang Jawa. Kalau ada burung hantu, ini ada kematian. Kalau ada nyamuk atau ada apa, nanti ini sial dan sebagainya, ya, dan lain seterusnya. Ini banyak di tengah adat orang-orang Jawa. Makanya kita buang adat-adat yang tidak sesuai dengan Islam. Yang tadi menganggap sial, dan juga banyak misalnya rumah kalau tusuk sate itu sial. Ya, rumah yang tusuk sate pasti persimpangan jalan dan sebagainya, ini sial katanya. Atau sebagaimana yang diyakini oleh orang Cina. Ada yang harus syaratnya kalau tidak sial dan sebagainya adalah tatayur, khurafat yang tidak ada dasarnya dari Islam. Semuanya adalah impor dari orang-orang jahiliyah, orang-orang kufar. Maka tidak boleh kita meyakini akan hal tersebut. Meskipun kadang-kadang terjadi. Misalnya katakan, wah sial nanti kamu. Kemudian terjadi sial. Ini bukan karena orang tersebut, bukan karena benda tersebut. Tapi karena memang Allah ingin menguji kita. Apa kita beriman kepada Allah atau beriman kepada orang tersebut. Atau dengan khurafat tersebut. Karena tidak semua yang terjadi, semua yang berhasil itu dikatakan sebagai dalil. Dalilnya itu Al-Quran wa Sunnah. Adapun kejadian, ataupun kisah, ataupun yang lainnya, itu harus kita timbang dengan Al-Quran wa Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikatakan tadi, la yasarqun, tidak minta ruqyah, tidak minta dicos dengan besi panas, atau tidak tatayur, khurafat, atau menganggap sial suatu hal. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, caranya yang keempat, dan ini adalah inti daripada semua itu, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal artinya berusaha, kemudian juga menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diwajibkan oleh Subhanahu wa taala untuk bertawakal kepadanya saja. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang beriman adalah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguh salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita jadikan sebagai perjuangan dalam menegakkan agama Allah dan lain seterusnya. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita timpa musibah, kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashku basi wa husni ilallah. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku mengeluhkan basi wa husni ilallah, kesedihan dan kepedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk at-tawakkul. Berusaha, kemudian berdoa, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal hisab yakhtalif, faminhumul yasir wa huwal arad.
hisab itu ada dua, yaitu untuk orang beriman. Wahwal ard. Al-ard itu dinampakkan saja. Ya, diberitahukan, kemudian sudah dibiarkan begitu saja tanpa ada atau tidak diteliti kembali. Wa minhul munaqashah. Ada lagi yang disebut al-munaqashah, hisab yang berat sekali. Itu tentunya untuk orang pelaku dosa, orang yang berbuat maksiat, berbuat bid'ah, tapi masih dalam kategori orang beriman, yaitu dia diteliti betul satu persatu, ya. Kalau kita mungkin kiaskan dengan di dunia ini, ya ada seorang yang misalnya sebagai peneliti atau nilai sebagainya, ada guru yang Masya Allah, salah koma saja dicoret. Ya. Ini apa? Munaqashah, artinya sangat berat sekali, atau sangat teliti sekali. Ya. Ada lagi yang, ya sudah, salah satu saja tidak apa-apa, dikali 100 dan sebagainya. Ada itu di dunia. Di akhirat seperti itu juga. Allah membedakan mana orang yang berhak untuk dihisab dengan penghisaban yang mudah, ada juga yang dihisab oleh Allah dengan penghisaban yang berat. Wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak." Tidak ada seorang pun yang dihisab, yaitu dengan hisab yang berat pada hari kiamat, kecuali dia akan celaka. Fakultu, Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala, bukankah Allah telah berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyamini, fasawfa yuhasabu hisaban yasirah." Barang siapa yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan hisab dengan hisab yang mudah. Faqala Rasulullah SAW, "Innama zalikal ard." Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah al-ard, yaitu penghisaban yang mudah ditampakkan, tidak terlalu detail. Walaysa ahadun yunaqash al-hisab yaumal qiyamah illa udhib. Adapun orang yang dimunaqash, artinya penghisabannya itu sangat teliti sekali atau diperketat, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hisab bagi orang mukmin. Hisabun yang sangat berat dan hisab yang sangat mudah. Kemudian an-naul tsani. Macam yang kedua dari hisab adalah hisabul kuffar. Orang kafir juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperhitungkan semua amal perbuatannya. Tapi bukan amal kebaikannya, tapi hanya amal kejelekannya saja. Adapun orang mukmin akan diperhitungkan kebaikan dan kejelekannya. Baik itu orang mukmin yang bertakwa maupun orang yang berbuat dosa besar-besar atau orang yang berlumuran dosa. Tapi orang kafir dihisab dengan penghisaban yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Kenapa demikian? Karena orang kafir bermacam-macam. Meskipun satu, yaitu mereka adalah orang kafir, tidak ada amal kebaikan sama sekali. Tapi setiap mereka berbeda dengan yang lainnya. Ada yang berbuat jahat tiap hari, ada Masya Allah masih punya rasa kasih sayang dengan orang lain. Ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dihisab kejelekannya saja. Adapun kebaikannya tidak akan diperhitungkan oleh Allah sama sekali. Wa amal kufar, adapun orang kafir, fala yuhasabuna muhasabata man tuzan hasanatu wa sayi'atu fa innahu la hasanata lahum. Ya, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, adapun orang-orang kafir tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dihisabnya orang-orang yang ditimbang amal kebaikannya dengan amal kejelekannya. Karena orang kafir tidak ada kebaikannya sama sekali. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura." Kami hadapi amal perbuatan mereka, orang-orang kafir itu, dan kami jadikan seperti debu yang bertebangan. Demikian juga orang musyrik, orang yang berbuat syirik. Meskipun sekali saja, tapi tidak bertobat, sebelum dia meninggal, pasti akan digugurkan semua amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad, sedikit saja, maka aku akan gugurkan semua amal perbuatan. Nabi SAW yang banyak ibadahnya, yang tidak ada yang mengalainya sama sekali. Tapi kalau berbuat syirik sedikit saja, akan digugurkan semua amal ibadahnya. Apalagi selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan lebih digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Orang kafir tidak punya kebaikan sama sekali. Oleh karena itulah jangan kita tertipu dengan kebaikan orang-orang kufar. Ya, meskipun mereka menyumbang dan sebagainya, kita yakini semua amal perbuatan itu tidak bermanfaat sama sekali. Ya, Abu Thalib paman Rasulullah SAW, ya, orang yang sangat berjasa kepada Nabi SAW, melindungi Nabi SAW, melindungi dakwah beliau. Tapi karena tidak beriman kepada Nabi SAW menjadi orang kafir, tidak ada gunanya semua kebaikan tersebut. Kecuali hanya sekedar diringankan azabnya di neraka. Tetap dia kekal di dalam neraka, tapi azabnya dia diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kekal di dalam neraka. Adapun orang kafir secara umum tidak ada kebaikan, tidak ada pahala bagi mereka. Laisa lahum hasanatun tuzan ma'a sayiatihim. Tidak ada kebaikan yang ditimbang ya bersama kejelekan-kejelekan mereka. Li'anna amalahum qad habitat bil kufri. Karena amal perbuatan kebaikan mereka telah gugur dengan kekufuran mereka. Falam yabqa lahum fil akhirah illa sayiat. Maka tidak tersisa bagi mereka di akhirat kecuali hanya kejelekan-kejelekan mereka. Oleh karena itulah nikmat yang paling mulia, yang paling agung adalah nikmatul Islam wal iman, yang tidak bisa dihitung dengan apapun juga. Ya, kalau orang itu kafir, meskipun dia memiliki dunia dan seisinya, tidak bermanfaat pada hari kiamat kelak. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak manfaat pada hari itu anak maupun harta. Pada hari kiamat kelak yang bermanfaat adalah yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Artinya selamat dari kesyirikan, selamat dari kekufuran. Fahisabuhum ma'nahu annahum tu'addu a'maluhum fatuhsa fayuqafuna 'alaiha wa yuqarraruna biha wa yujzauna biha. Adapun arti mereka dihisab, orang kafir dihisab artinya dihitung semua kejelekan-kejelekan mereka dan mereka pun dijadikan oleh Allah mengakui semua kejelekan tersebut dan mereka akan dibalas dengan perbuatan mereka masing-masing. Ai yukhbaruna bi a'malihimul kufriyah, akan diberitahukan semua amal kekufuran mereka. Wa ya'tarifuna biha, dan mereka pasti akan mengakuinya. Tsumma yujazuna 'alaiha, kemudian mereka pun dibalas. Ya, mereka pun diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa al-khulud finnar, kekekalan dalam neraka. Dari sini juga kita mengetahui kebatilan orang-orang jaringan Islam liberal yang mempropagandakan bahwasanya atau mempropagandakan bahwasanya orang kufar, orang Kristen, orang Yahud adalah saudara kita, mereka juga akan masuk surga karena mereka beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan-tuhan mereka. Mereka katakan tidak, mereka bukan saudara kita, mereka adalah orang kufar yang akan digugurkan semua amal perbuatan mereka. Tidak akan sama antara orang mukmin dengan orang kafir di akhir kelak. Afana ja'al muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menjadikan, kata Allah, orang beriman sama dengan orang-orang kafir? Tidak sama jawabannya. Pasti balasannya akan berbeda, di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 50, "Falanunabbi'anna alladziina kafaru bima 'amilu wala nudhiqannahum min 'adzabin ghalidh." Dan kami sungguh akan mengabarkan kepada orang-orang kafir tentang apa yang mereka telah perbuat, dan kami pun akan merasakan kepada mereka, menimpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Dan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 38, "Wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin." Mereka orang kafir menyaksikan bahwasanya diri mereka itu adalah orang-orang kafir. Wa qala, dan Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 11, "Fa'tarafu bi dzambihim." Mereka orang-orang kafir mengakui dosa-dosa mereka sendiri. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menghuni neraka as-sa'ir. Ini yang berkaitan dengan Yaumu al-Hisab. Sekali lagi kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hasibna hisaban yasira. Dan ini sering juga dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku dengan penghisaban yang sangat mudah, karena kita tidak bisa menjamin di akhirat kelak kita diberikan kitabnya di sebelah kanan atau sebelah kiri akan dihisab dengan hisaban yasir atau tidak. Yang penting kita sekarang berusaha dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Adapun nanti di akhirat kita serahkan kepada Allah dan Allah tidak akan mungkin mendolimi kita. Pasti Allah akan memenuhi segala bentuk janji yang akan diberikan kepada para hambanya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Iya. Ya, sebagaimana yang kita bacakan tadi, Allah tidak meninggalkan yang kecil maupun yang besar kecuali akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti diampuni atau tidak itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tetap semua ditulis. Ya. Diampuni atau tidak itu perkara yang belakang. Dihapus semua amal perbuatannya itu bukan berarti dihapus dari catatan amal perbuatan. Semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diampuni, akan diampuni, kalau tidak sebagaimana disebutkan dalam hadis, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosanya. Apakah engkau memiliki dosa seperti ini? Ya, kalau orang mukmin itu menjawab iya, kemudian sampai terakhir kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap amal perbuatannya itu menghitung semua amal perbuatannya, yang diampuni atau yang tidak diampuni. Wallahu a'lam. Ya. Ya, disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya amal perbuatan orang kafir yang baik dahulunya itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwasanya al-Islam yajubbu ma qablaha. Islam itu akan menutupi apa yang ada pada waktu sebelumnya, yaitu pada waktu orang itu kafir. Semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semasa dia kafir, dan semua amal kebaikannya akan diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihapuskan kembali. Makanya sekali lagi, semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti entah dikasih pahala atau tidak, itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya nanti. Wallahu a'lam. Ya. Ya, Nabi SAW mengatakan awwalu ma yuqda atau awwalu ma yuhasab yaumil qiyamah as-shalah. Itu di antara hal yang pertama dihisab oleh Allah di antara amal perbuatan ini adalah tentang masalah salat. Tidak salahat sa'iru amalihi. Apabila salatnya baik, maka akan baik semua amal perbuatannya. Karena as-salatu tanhanil fahsya'i wal munkar. Bukan berarti yang lainnya dilupakan oleh Allah, tidak. Semua akan diperhitungkan. Tapi kaidah secara asal, kalau orang itu salatnya baik, maka semuanya akan baik amal perbuatannya. Ya, makanya kita koreksi kalau amal kita masih belum baik, kita lihat salat kita benar atau tidak. Nah. Ya. Iya. Bagaimana? Maka jawabnya sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita koreksi semua amal perbuatan kita masing-masing. Semua kita pasti masih banyak kekurangan. Ya, mungkin kita sudah mengetahui banyak ilmu agama ini, banyak mengetahui akidah yang sahih, banyak mengetahui sunnah Rasulullah, mungkin berapa banyak yang kita masih belum mengerjakannya. Ya, kita koreksi diri kita sendiri, kemudian kita mencoba untuk mengamalkannya. Yang kita ketahui dulu kita amalkan. Yang kita ketahui kita belajar terus. Ya, sampai kita mengetahui dan kita mengamalkannya. Ini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah dalilnya? Yang pertama, bagaimana kehidupan dalam kubur? Ini sebenarnya sudah kita jelaskan kemarin. Ya, ada waktu pertemuan tentang azab kubur ataupun nikmat al-kubur. Di sini pertanyaannya, apakah saling mengenal satu sama lain? Atau mengetahui familinya yang dikubur di sekitarnya? Ya tidak. Ya, satu sama lain tidak saling mengenal. Bahkan kita ceritakan bahwasanya Imam Ibn Abi Is al-Hanafi mengatakan orang kafir yang ada di dekat orang mukmin, orang kafir ini diazab dengan azab api, yaitu azab yang sangat pedih di kuburnya. Dan
orang mukmin yang ada di sampingnya ini tidak akan mungkin bisa merasakan apa? Panasnya azab kubur bagi orang kafir tersebut. Semuanya sendiri-sendiri di kuburan. Ya, dan juga di hari kiamat kelak. Meskipun mengenal likulli imri'in yawma idzin sya'nu yughni, setiap mereka manusia sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ya, demikian juga dengan di alam kubur. Oleh karena itulah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kali yang harus kita berikan diri kita sendiri. Ya, kita amalkan agama Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan Islam ini. Jangan kita terlalu memperdulikan omongan-omongan orang lain. Karena orang lain tidak akan bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Semuanya nafsi-nafsi. Kalau ada yang mencela kita, kenapa kita pakai jenggot dan sebagainya, jangan hiraukan. Mereka nggak akan bermanfaat pada hari kiamat kelak. Jangan selalu mengikuti tetangga yang selalu berbuat bid'ah atau mungkar. Karena mereka nanti akan tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat. Kita nafsi-nafsi. Pertama kita berikan diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita menyelamatkan diri kita sendiri dari azab Allah di akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan ikuti kebanyakan orang. Banyaknya mayoritas orang ini tidak akan bisa menyelamatkan kita di akhirat. Semua nafsi-nafsi di kuburan di akhirat semua mempertanggungjawabkan amal perbuatannya masing-masing. Jangan ikuti mayoritas, ikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menyelamatkan kita. Nah, Bang. Kalau ziarah kubur masuk ke makam disunahkan untuk memberi salam. Dan apa ahli kubur mengetahui atau dapat menjawab salam dari orang yang masih hidup. Ya, kita katakan seandainya orang ahli kubur itu tidak bisa mendengar, yang pasti ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah. Seperti salawat. Kita bersalawat kepada Nabi SAW. Apakah artinya kalau kita nggak bersalawat Nabi itu rugi? Enggak. Ya, nggak ada apa untung atau ruginya. Yang rugi justru apa? Kita sendiri. Ya, kita amalkan sunnah ini, entah nanti orang kubur itu mendengar atau tidak. Tapi yang jelas, yang ada dalam hadis yang bisa mendengar itu hanyalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di alam kuburnya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan rohnya Nabi SAW kepada jasadnya untuk mendengarkan salawat ataupun salam dari kaum muslimin. Adapun apakah orang yang dikubur, orang muslim yang ada di kubur semuanya itu bisa mendengar atau tidak ada dalil yang menentukannya. Artinya tidak ada nas yang jelas. Wallahu a'lam. Yang ada nas untuk Nabi SAW saja. Tapi yang penting adalah ibadah. Kita lakukan apakah tahu hikmahnya atau tidak. Dalam penghisaban apa ada pertolongan? Yang pertama dari doa anak soleh dan doa saudara muslim, anak yang meninggal sebelum balik. Ya, nanti sebelum manusia itu akan dimasukkan ke dalam api neraka ataupun sudah dimasukkan dalam api neraka, selama dia muslim, insya Allah masih ada pertolongan baginya. Ya, ada syafaat Nabi SAW, ya, ada syafaat orang-orang asyuhada, ada syafaat anak kecil yang masih yang meninggal dunia. Ini semuanya ada pertolongan dari Allah. Semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menginginkan, Allah akan memberikan pertolongan lewat syafaat-syafaat tersebut. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa-dosa kita. Ya, pertanyaan terakhir. Iya, keluarganya di dunia. Ya. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sekian saja kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.